Haris pertama adalah orang yang melaporkan Ferdinand Hutahayan ke polisi. Dia seorang pimpinan KNPI, Ormas Nasional. Tapi kenapa dia masuk dalam ranah agama ya? Itu ada dalam pikiran saya, membuat saya mencoba mencari-cari kemungkinan yang mungkin menjadi alasan bagi dia untuk masuk ke ranah agama. Akhirnya saya menemukan data-datanya tersebar luas dengan bebas, bisa ditemukan di medsos. Mari kita pelajari bersama. Kita akan memulai dari melihat sebuah peristiwa Kongres KNPI ke-15 pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 18 sampai 22 Desember. Saat itu ada 3 calon ketua umum yang maju, salah satunya Saudara Haris pertama yang saat ini melaporkan Saudara Ferdinand ke polisi. Nah, dalam pemilihan ketua pada saat itu, 1 calon ketua umumnya mengundurkan diri sehingga tersisa hanya 2. Hasil pemilihan pada saat itu dianggap oleh 4 pimpinan sidang menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi pengunduran diri dari salah satu calon ketua umum KNPI tersebut ditolak oleh peserta, sehingga dianggap ada 3 calon ketua umum yang akan maju nanti, sehingga berlaku peraturan yang mensyaratkan pemimpin terpilih nanti akan sah jika terpilih oleh 50% plus 1 suara. Jika masih belum mencapai itu, maka harus diadakan pemilihan yang kedua lagi. Dalam pemilihan yang diikuti oleh 168 peserta yang memiliki hak untuk memilih, Saudara Haris pertama mendapatkan 84 suara, Saudara Nor mendapatkan suara 82, satunya abstain, satunya tidak sah. Jadi belum ada yang mencapai 50% plus 1 suara. Karena itu seharusnya pemilihan dilanjutkan ke yang kedua lagi untuk mencapai suara 50% plus 1 sesuai tatib. Kemudian ketua pimpinan sidang tanpa basa-basi langsung menetapkan Saudara Haris pertama sebagai ketua umum KNPI periode 2018 sampai 2021. Semua keberatan yang disampaikan tidak dia gubris sama sekali. Akibatnya terjadi masalah yang berlarut-larut dalam tubuh KNPI sampai saat ini. Apakah ada hubungannya dengan pelaporan Saudara Haris pertama terhadap Saudara Ferdinand Hutahayan kemudian hari? Karena tidak menerima penetapan Saudara Haris pertama sebagai ketua umum KNPI periode 2018 sampai 2021 karena dianggap telah melanggar tatib, maka kubu sebelah yaitu pihak yang kalah mengadakan kongres lanjutan untuk memilih ketua umum KNPI yang baru. Dalam pemilihan saat itu bulan Januari di Bogor, semua suara diberikan kepada Saudara Nor, kecuali 2 suara yang abstain. Sedangkan Saudara Haris pertama nihil, tidak mendapatkan 1 suara pun. Terlihat kekisruhan dalam tubuh KNPI semakin dalam dan semakin tajam. Melihat dualisme kepemimpinan dalam tubuh KNPI yang tidak berakhir juga, maka pada bulan Januari tahun 2020, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yaitu Bapak Yasona Lawli, setelah memeriksa berbagai dokumen dan berkas-berkas, memutuskan dan menetapkan Saudara Haris pertama sebagai Ketua Umum KNPI yang sah berdasarkan undang-undang. Apakah penetapan ini akan mengakhiri konflik dalam tubuh KNPI? Setelah Saudara Haris pertama ditetapkan oleh pemerintah sebagai Ketua Umum KNPI yang sah, dia melakukan beberapa pelanggaran yang mengakibatkan diberhentikan sebagai Ketua Umum KNPI oleh sebuah forum pleno KNPI
Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah dia melakukan keputusan-keputusan tanpa melalui rapat pleno alias otoriter. Ada satu lagi kesalahan saudara Haris pertama yang mengakibatkan dia dipecat, yaitu pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan penggunaan harta benda organisasi dengan tidak bertanggung jawab. Karena telah dipecat, maka dia juga dilarang untuk menggunakan simbol dan atribut organisasi KNPI sebab sudah dipecat. Akhirnya banyak pengurus KNPI yang mengundurkan diri pasca pemecatan terhadap Haris pertama. Setelah melihat berbagai persoalan besar yang menggurita dalam tubuh KNPI yang terjadi sejak Kongres ke-15 KNPI pada tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan Kongres lanjutan kedua tahun 2019, sekalipun pemerintah akhirnya turun tangan dengan mensahkan saudara Haris pertama sebagai Ketua Umum KNPI tahun 2018 sampai tahun 2021, tetapi Haris pertama akhirnya melakukan berbagai pelanggaran seperti tidak transparan kelola keuangan, penggunaan harta dan benda organisasi dengan tidak bertanggung jawab. Lalu ada keputusan-keputusan organisasi yang dilakukan tanpa rapat pleno alias otoriter, sehingga akhirnya sebuah forum pleno KNPI memecat dia sebagai Ketua Umum KNPI. Ini situasi yang rumit, tidak mudah dan sangat pelik bagi dia untuk tetap berada dalam KNPI. Akhirnya dia membutuhkan gebrakan populis untuk menaikkan popularitasnya. Jadi saya menemukan alasan-alasan yang mungkin membuat dia harus melaporkan saudara Ferdinand Huta Heian ke polisi.